Ani di bidang kesehatan jiwa yang menangani orang dengan masalah kejiwaan. Luar biasa. Iya, orang-orang itu mengalami masalah kejiwaan itu berat sekali. Orang dengan masalah kejiwaan dan juga orang dengan gangguan jiwa. Mereka di jalanan itu justru mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Bagaimanapun juga kita bekerja itu tidak lepas dengan agama dan juga dengan syariat Islam juga. Ya karena kita bekerja dengan ikhlas, Allah memberikan jalan. Di pasal 31 di Undang-Undang Dasar 45 itu setiap orang itu berhak mendapatkan pendidikan. Jangan sampai ada orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Di sana itu masyarakat itu kita melihat dari sisi masyarakatnya itu yang minoritas, khususnya Islam. Masyarakat untuk membeli Quran itu sangat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cepean, Celoteh Peduli Kemanusiaan. Dan sekarang saya sudah bersama Mas Bambang. Namanya Mas Bambang. Panjangnya siapa? Bambang Sudrajat. Namanya Mas Bambang Sudrajat. Wah, luar biasa. Namanya klasik sekali ya. Panggilannya Bams. Masya Allah. Panggilannya Bams. Nanti kita panggilnya Bams aja ya? Iya. Kalau Bang gimana? Jangan. Kalau B1? Lagi B2. Habis dah gue. Oke, kita masuk ke Mas Bambang atau Bams. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Sehat baik, ya? Mas, alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya? Iya. Habis ngapain? Biasalah. Warawiri survei Oh, survei ya? demi anak bangsa. Masya Allah, luar biasa demi anak bangsa nih, bro. Pedulinya luar biasa nih, Mas Bambang. Nah, Mas Bambang, kalau di CPN itu biasanya kita ya ngobrol-ngobrol santai aja. Yes. Ya tentang apa ya? Tentang pengalaman teman-teman yang ada di BWA ini menjadi pegawai kemanusiaan atau menjadi orang yang memang peduli dengan kemanusiaan. Nah, sekarang saya coba mau tanya ke antum ini, sebelum antum di BWA nih sebelumnya di mana nih? Ya, jadi Ane itu lulus dari STKS itu tahun 2013. Oke. Akhir 13, kemudian awal tahun 2014 Ane mendapat panggilan tuh dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk penempatan di Panti Sosial Bina Laras. Itu Ane selama 3 tahun di PSBL yang ada di Danmogot. Kemudian setelah di PSBL Ane diminta tugas ke PSAA Putra Utama 4 tuh. Kemudian hijrah lagi lah tuh di suku dinas UKM yang ada di Jakarta Barat. Itu selama 2 tahun. Kemudian ke Kementerian UKM juga dan juga di Kemensos. Jadi Ane lebih banyak di bidang pemerintahan. Nah, alhamdulillah di tahun 2020 Ane mendapat panggilan di BWA. Seperti itu. 2020 ya? Ya. Nah, itu apa namanya? Gimana tuh ceritanya bisa di BWA tuh? Ya, jadi cerita di BWA itu Ane berpikirnya itu pernah terbesit awal kali kerja itu tahun 2015. Ane sudah pernah di pemerintahan, terbesit tuh pengen sekali bekerja di bidang kemanusiaan, khususnya di lembaga filantropi. Nah, mungkin karena Ane berharap itu pada Allah, nah pada saat itulah entah dari mana itu informasinya Allah ngasih jalan. Dari satu teman di STKS juga bahwasanya ada lowongan di BWA seperti itu. Karena kan di BWA itu kan lembaga filantropi Islam ya, gitu kan. Jadi karena ini sifatnya kemanusiaan dan Ane bekerja itu ridho karena Allah, serta kita juga bekerja itu nggak bisa lepas dari agama seperti itu. Iya. Nah, kalau sebelumnya emang nggak? Ya, sebelumnya itu Ane bekerja itu di bidang pemerintah juga, khususnya itu di bidang pekerjaan sosial, gitu kan. Nah, dari pekerjaan sosial itu Ane nggak bisa lepas tuh dari ilmu maupun aplikasinya. Nah, di kuliah selama 4 tahun Ane coba kembangkan praktek pekerjaan sosial itu seperti apa. Nah, awal tahun 2014 itu Ane di bidang kesehatan jiwa yang menangani orang dengan masalah kejiwaan. Luar biasa. Iya, 3 tahun, Mas. 3 tahun. Iya. Di sana itu bisa bayangkan bisa orang-orang itu mengalami masalah kejiwaan itu berat sekali. Ada juga yang masalah ringan gitu. Jadi Ane di sana itu sebagai pekerja sosial. Pekerja sosial ya. Nah, terus apa yang memotivasi antum nih untuk masuk BWA nih? Memotivasi Ane itu lebih pada ke karena ini bidang kemanusiaan,
Ane coba juga praktekkan di bidang kemanusiaan itu. Karena di BWA ini kan ada berbagai program juga ya, berbagai program dan tidak lepas juga dari kemasyarakatan. Nah itu yang Ane coba kembangkan di BWA seperti itu juga. Gitu. Dan BWA juga filantropi Islam, dan itu tuh seperti apa ya? Seperti ada rasa gitu kan dengan Islam. Jadi bagaimanapun juga kita bekerja itu tidak lepas dengan agama dan juga dengan syariat Islam juga. Oh gitu. Seperti itu. Setelah antum di BWA nih, tugas antum tuh apa di BWA? Awal kali itu Ane ditugaskan di WAP. WAP itu apa? Di Wakaf Al-Quran dan Pembinaan. Oke. Itu kurang lebih selama tahun 8 bulanan. 8 bulanan. Kemudian Juli Ane diperbantukan di IB. Indonesia Belajar. Dipindah ke program apa IB itu? IB Indonesia Belajar. Indonesia Belajar. Sebagai koordinator IB dan SK. Nah itu apa tuh? Maksudnya IB dan SK itu apa tuh maksudnya? Ya, jadi IB SK itu program dari BWA itu yang untuk membantu di bidang pendidikan dan juga sedekah kemanusiaan. Jadi Ane mencoba mengkoordinasikan program IB dan SK itu berjalan dengan baik, seperti itu. Oh, artinya itu program donasi ya? Ya, donasi. Pengumpulan dana dari gitu. para wakif untuk bisa memberikan amal jariahnya kepada bidang pendidikan dan juga sedekah kemanusiaan. Nah, kalau untuk sekarang berarti antum ada di PIC-nya ini, donasi Indonesia Belajar itu ya, program itu ya. Nah, IB itu apa sih maksudnya tuh? Ya, jadi IB itu Indonesia Belajar yang untuk mengembangkan sayap pendidikan untuk anak-anak bangsa itu agar mereka itu lebih berdaya dan juga dari sisi kualitas mereka itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Karena kalau dari IB itu ada beberapa karakteristik nih, Mas. Yang pertama itu dari anak keluarga duafa tuh karakteristiknya. Para pemetik manfaat. Terus yang kedua ini dari anak kalangan sederhana dan juga dari kalangan mahasiswa gitu. Jadi kita tidak hanya dengan anak-anak nih gitu, tapi juga dengan para mahasiswa juga. Ada juga yang dari mahasiswa yang kuliah di luar negeri di Kairo. Nah, kalau yang di BWA ini siapa nih yang bisa dapat bantuan Indonesia Belajar syarat apa ininya nih? Syaratnya apa? Syaratnya gimana tuh? Kalau dari syaratnya ya tetap kita melihat dari kondisi orang tua, kondisi anak gitu kan. 3 itu tadi bukan? Ya. Oh ya Mas, lupa. Ada juga kita melihatnya itu dari sisi anak dengan disabilitas. Nah, itu 4. Jadi 4 ya. Jadi 4 itu otomatis kita coba bantu seperti itu. Oh, gitu. Bantuannya? Bantuannya berupa beasiswa pendidikan. Selain di program Indonesia Belajar nih, antum pernah nggak keluar kota gitu, ke daerah-daerah gitu? Ya. Pernah. Kalau untuk di IB ini Ane lebih banyaknya di survei Jabodetabek. Kalau di luar program Indonesia Belajar? Pernah, Mas. Pernah ya? Ya. Nah, itu kemana tuh? Di awal tahun 2021. Nah, itu Ane di WAP. Awal kali itu di Papua Barat. Oh, Papua Barat. Menarik kan? Lu ngapain itu? Anda lebih banyak bantu distribusi juga, mencatat logistik Al-Quran seperti itu, dan juga berdiskusi dengan stakeholder yang ada gitu. Dengan adanya Al-Quran ini bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat. Oh, kemana aja itu Hantu? Pertama ke Sorong. Kemudian Ane langsung ke Raja Ampat. Jauh tuh jaraknya? Belum, jaraknya Sorong cuma Raja Ampat. Kalau Sorong ke Raja Ampat 1 jam. Naik kapal 1 jam perjalanan. Terus berapa Quran di sana didistribusi? Di sana itu 2000. Di Sorongnya? Iya. Kalau untuk keseluruhan Papua kemarin itu yang antum ini 40.000 nggak salah. 40.000? Banyak juga ya? Banyak, Mas. Itu kesebar kemana aja tuh 40.000? Antum tahu nggak? Ya, kalau dari itu kabupaten kotanya Kabupaten Sorong Selatan. Sorong, Raja Ampat. Ditambani juga di Manokwari Selatan. Nah, itu akses yang ada di Papua Barat. Berarti 6. Nah, kalau Ane di Sorong iya, di Raja Ampat iya, dan sama di Manokwari sama Manokwari Selatan. Nah, ketika antum ke Sorong sama Raja Ampat ya, antum ngelihat ini dong berarti memang di sana tuh benar-benar butuh Quran gitu, benar ngelihat? Iya, butuh Quran.
Karena di sana kenapa kok sampai butuh Quran begitu? Ya, di sana itu masyarakat itu kita melihat dari sisi masyarakatnya itu yang minoritas, khususnya Islam. Di mana yang minoritas? Ada di daerah Sorong. Aneh lupa di distrik mana seperti itu. Artinya nggak satu kabupaten Sorong itu? Ya, karena dari distrik satu ke distrik lain itu sangat jauh, Mas. Sangat jauh begitu. Tapi di sana, mohon maaf. Tapi di sana Sorong itu minoritas bukan sih kita Muslimnya? Kalau dari perbandingan sih hampir 50-50 sih kalau Anda lihat 50-50. Nah, terus tadi yang minoritas tadi di mana? Kalau minoritas itu justru di Manokwari. Nah, itu gimana di Manokwari Selatan. Kenapa kok di sana bisa kurang Qurannya gitu loh? Butuh banget. Karena dari populasi penduduk itu kan banyak juga ya. Dan juga di sana pun masyarakat untuk membeli Quran itu sangat jauh. Sangat jauh sekali, iya. Berapa kilo? Kita dari Sorong ke Manokwari aja itu pakai penerbangan, Mas. Sorong Manokwari? Iya, pakai penerbangan. Kenapa? Cuma ada satu-satunya itu? Iya, 1 jam. Kalaupun naik kapal itu bisa ya 24 jam lebih lah seharian situ. Terus antum naik pesawat dari Sorong ke Manokwari. Manokwari. Nah, terus tadi katanya susah tuh nyari Qurannya di sana. Belinya emang cuma di situ doang tempatnya, apa nggak ada lagi? Kalaupun beli emang agak mahal juga, dan di sana pun jarang sekali lembaga filantropi yang distribusi Al-Quran ke sana. Iya, bahkan dari Kanwil Agama pun dikit sekali distribusinya Al-Quran. Jadi karena mereka punya masalah dari Al-Quran juga, bahkan mereka juga butuh Iqra, Mas. Iqra, karena kan kita distribusi sambil survei juga nih, asesmen di sana seperti apa, dan ternyata di sana butuh Iqra juga. Alhamdulillah 2 bulan setelah kita pulang Iqra mereka terpenuhi. Ya, bahkan ada dari pengusaha Makassar itu benar-benar ingin sekali mengembangkan sayap Islam itu di Manokwari. Mereka tuh benar-benar butuh Iqra, karena kan mereka pengajian itu setiap hari. Iya. Itu karena Iqra-nya nggak ada, jadi ya itu tadi. Nah, pas antum ke sana, kondisi muslim di sana tuh gimana sih? Memprihatinkan nggak? Maksudnya dari sisi akidah, dari sisi agamanya gitu. Kalau dari kan minoritas tuh kan, gimana tuh? Kalau dari segi minoritas, tetap toleransi agamanya juga masih ada, dan mereka bahkan itu tetap berjalan seperti biasa gitu untuk mengaji gitu. Kalau dari tekanan pun saya kurang melihat ya, kurang begitu melihatnya. Artinya mereka terlihat senang gitu ketika Al-Quran datang gitu. Iya, langsung senang. Jadi ada warga Papua itu ketika Al-Quran datang itu mereka ingin sekali membantu Al-Quran. Nah, terus antum ke Raja Ampat ya? Raja Ampat. Nah, itu dari Manokwari berarti ke Raja Ampat. Sebelum ke Manokwari dulu. Sorong ke Raja Ampat. Nah, di sana kalau Raja Ampat itu kan ini terkenal dengan pariwisatanya ya. Apa memang ketika di lokasi pariwisata itu ada wisatanya, di sana memang muslimnya itu tetap terjaga keimanannya gitu kan, akidahnya, atau memang sebaliknya? Alhamdulillah mereka terjaga sih akidahnya, terjaga. Bahkan kita meminta bupati agar cottage yang ada di villa itu biar ada Al-Quran. Masya Allah. Ya kan? Jadi kan kadang kita fasilitas hotel kan biasa aja ya. Nah, kita memberikan masukan kepada Bupati, kita ada Quran, bagaimana caranya Al-Quran ini bisa ada di kamar-kamar. Iya, itu. Minimal 1 kamar 1 gitu. Ya, itu kan justru kan wakif pun alhamdulillah nih ada Quran, ada di Papua Barat gitu kan, bisa dibaca sama para turis gitu kan. Masya Allah, itu luar biasa ya. Itu keren itu. Waktu di Pontianak ya, waktu di Pontianak itu, Pontianak ke Putus Sibau itu perjalanan itu 12 jam. Kita naik mobil. Itu ini berarti udah bukan di Papua nih? Bukan Papua. Itu di mana tuh? Itu di Kalbar. Oh, Kalbar. Oh, pernah juga ke Kalbar? Ke Kalbar. Terus gimana dari ceritanya itu yang? Ya, ke Kalbar itu perjalanan 12 jam. Dari Pontianak ke Putus Sibau. Putus Sibau itu naik apa? Mobil. 12 jam. 12 jam, subhanallah. Itu kalau saya ngebayangin Kalimantan tuh jalannya cuma 2 jalur. Iya kan? Iya. Itu jalannya belok-belok, panjang, kanan kiri hutan. 12 jam.
Ya gitu-gitu ya. Kita berangkat pagi, nyampe sana tuh jam 1:30 malam. Iya. Pagi jam berapa? Itu iya, maksudnya jam 1:30 pagi nyampe hujan. 1:30 pagi nyampe jam 1 siang? Enggak, kita berangkat dari Kalimantan, dari Pontianak itu jam 8-an. 8 pagi. Sampai kemudian kita langsung berangkat ke Putus Sibau itu jam 12 malam nyampe. Nyampe cuma malam. Luar biasa itu. Iya. Di Kalimantan Barat itu distribusinya kemana aja? Ke Sintang, ke Kapuas Hulu, terus juga ke Pontianak itu. 3 ya? Iya. Sama tadi tuh yang 12 jam Kapuas Hulu itu? Putus Sibau. Berarti 4? Iya 4. 4 itu? Iya 4 itu. Berapa waktu itu antum distribusi? Waktu itu aneh 5.000 Quran untuk yang aneh ini, aneh distribusikan. Kalau keseluruhan? 20.000-an. 20.000. Ya, berarti Al-Quran di Kalimantan Barat udah terdistribusi berapa tuh? 60.000. 60.000 ya? Berarti yang pertama ada tuh, berarti itu yang kedua ya? Iya, aneh kedua. Yang pertama 20.000 berarti kan? Ya. Yang kedua 20.000. Ya. Yang ketiga 20.000, ya. Jadi 60.000 gitu. Oh, itu. Iya. Jadi subhanallahnya itu ya dengan kita semangat gitu. Kita tidak mengenal waktu, Mas. Pagi, siang, malam, luar biasa. Kita ikutin. Ada kegiatan masyarakat, kita ikut partisipasi. Betul, karena untuk dakwah Quran ya, itu Mas. Subhanallahnya dari kita banyak ya. Jadi kita ingin sekali membumikan Al-Quran tuh di daerah mereka. Nah, rencana nih antum di IB ya, program Indonesia Belajar ini ada apa nih rencananya di Indonesia Belajar? Ya. Untuk Indonesia Belajar sih, aneh punya cita-cita ya. Punya cita-cita itu di IB itu kita mengakomodir semua kawasan yang ada di Indonesia. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kan selama ini kan kita banyak sekali pengajuan nih Mas. Pengajuan, maksudnya masih Pulau Jawa lah. Pengen sekali berarti seluruh Indonesia nanti. Seluruh Indonesia dan coba kita bantu. Ya, gitu. Dan punya namanya lembaga pendidikan untuk kalangan du'afah. Gitu. Jadi istilahnya lembaga non formal, pendidikan lembaga non formal. Dan itu dananya dari para donatur. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Nah kita kalau ada seperti itu perlu asesmen sosial juga. Betul pastinya. Dan antum udah jago di situ. Ya. Udah bertahun-tahun di situ kan. Sudah kenyang Mas di dunia sosial, ya? sosial, ekonomi, pendidikan. Ngurusin apa orang-orang sakit jiwa juga. Sakit jiwa Mas. Iya Mas. Jadi kita meracu dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya. Jadi seseorang itu yang mengalami mental health, mengalami kesehatan jiwa itu dilindungi oleh undang-undang. Iya. Ya dalam artian misalkan maaf, kita ada orang ODMK nih, ODGJ, orang dengan masalah kejiwaan dan juga orang dengan gangguan jiwa. Mereka di jalanan itu justru mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu. Bahkan mereka itu harus direhabilitasi oleh pemerintah setempat. Berarti kalau misalkan ada berkeliaran gitu, undang-undang akan menghukum siapa itu? Justru dengan menegurlah dari Pemda. Pemda itu pasti punya dinas sosial. Nah, dinas sosial itulah yang punya tugas tanggung jawab penjangkauan mereka. Artinya nggak boleh ada yang namanya ODMK sama ODGJ berkeliaran di jalan. Ya, gitu. Justru harus itu dibina. Ya, gitu. Jangan sampai didiskriminasikan Mas. Bahkan saya pun tidak suka ya menilai mereka dengan orang gila. Itu kasar sekali. Berarti kan antum ya kan antum bisa ngomong gitu karena udah terjun langsung. Iya, bahkan untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Gitu Mas. Harusnya gimana? Ya harusnya pada saat mereka menilai, kita memberikan pengertian nih, labelingnya itu harus diubah. Mindsetnya. Yang orang dengan berkata orang gila, kita coba beralih nih dengan orang dengan masalah kejiwaan, ODGJ. Jadi kita memberikan edukasi dari label itu. Label positif ya. Iya. Nah, saya juga bertanya-tanya siapa sih yang dari dulu tuh nyebut orang gila siapa sih? Karena sekarang kan media-media juga mengatakan bahwa atau menarasikan bahwa itu adalah ODGJ. Iya. Tapi kalau saya baru dengar tuh istilah ODMK itu saya baru dengar. Kalau ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan dan dia beda sama gangguan. Beda. Kalau orang dengan masalah kejiwaan itu mereka adanya ketidakseimbangan mental, pikiran gitu, dan itu bisa menjadi gejala gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa itu udah termasuk dengan ODMK. Tapi dua-duanya bisa disembuhin? Bisa disembuhin, diterapi Mas. Bisa diterapi. Kalau di kami di pekerja sosial itu bisa terapi individu.
terapi kelompok seperti itu. Kalau terapi individu, kita melakukan wawancara, kita memulihkan ingatan mereka. Itu berapa lama kalau terapi begitu? Sampai dia maksudnya benar-benar bisa balik lagi normal? Gitu? Bisa. Berapa bisa. lama? Butuh proses, Mas. Setahun, 2 tahun? Kalau paling lama itu 2 tahun. 2 tahun. Semenjak Ane di panti itu sampai mereka itu benar-benar ingat dengan asesmen juga, dengan intervensi itu continue. Jadi saya sebagai pekerja sosial dibantu dengan teman-teman pendamping juga di sana, pendamping panti. Wah, luar biasa. Antum udah bisa nyadarin berapa ODMK sama ODGJ? Iya, banyak Mas, sebenarnya Mas, ratusan Mas. Ratusan ya? Ratusan Mas. Bahkan sudah pernah Ane pulangkan itu ke seluruh Indonesia. Ke seluruh Indonesia. Paling jauh itu di Aceh. Itu. Luar biasa antum ya. Iya. Tapi antum ngeliat di saya nggak ada tanda-tanda ODMK. Ya normal Mas, itu loh. Jadi kalau kita melihat, oh ini orang dengan masalah kejiwaan ini, ya itulah. Kita bisa menilai. Oke, wah, luar biasa nih Mas Bambang. Ya karena kan gini ya, akhirnya kan terungkap apa itu ODMK, terus bagaimana apakah ODMK itu bisa macam-macam gitu kan. Ya mudah-mudahan ini acara CPN ini bisa menjadi edukasi juga kan. Dan informasi. Ini kan informasi kan? Iya, informasi. Nah, kayaknya nanti ke depan saya tertarik untuk bahas-bahas yang lainnya tentang sosial nih. Ini luar biasa nih. Iya Mas. Jadi di sosial itu kita melihatnya ada beberapa objek PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya bayi terlantar, lansia terlantar, orang dengan masalah kejiwaan, orang dengan gangguan jiwa, terus dengan wanita tuna sosial. Banyak sekali Mas PMKS itu, ada 26 banyak, ya? Objeknya. Jadi itu dari klaster-klaster itu kita bisa melihat untuk memberikan kebijakan program. Nah, kalau di BWA sendiri, antum kan sebagai PIC program sedekah kemanusiaan sama donasi Indonesia Belajar. Nah, antum udah temuin nggak yang kayak gitu tuh di? Sudah Mas. Sudah ya. Karena dari mereka pun objeknya termasuk juga untuk yang dibantu, gitu. Dari fakir, miskin, dan ada juga yang wanita rawan sosial ekonomi yang dia ditinggal oleh suaminya, meninggal. Tuh ada Mas. Ada ya? Ada. Wah, luar biasa. Jadi selama ini Ane bekerja dengan PMKS juga loh, gitu. Iya. Ada juga di BBA. Ada di BBA. Sebenarnya kan Allah ngasih jalan gitu Mas. Berarti antum masuk BBA ini kayak happy dong? Happy ya. Insya Allah, luar biasa. Subhanallah itu. Ya karena kita bekerja dengan ikhlas, Allah memberikan jalan. Betul. Kalau ikhlas ya, kuncinya ikhlas dan sabar itu ya. Sabar. Kalau nggak ikhlas, nggak sabar, kita minta tolong siapa? Ikhlas, sabar, insya Allah di hari rezeki bakal ngikutin. Betul. Dan juga jangan lupa kita berdoa dengan istiqomah Mas. Kita nggak tahu kapan dikabulkannya doa. Masya Allah, gitu, luar biasa. Oke lah Mas Bambang, kayaknya cukup nih. Tapi nanti suatu saat nanti saya akan minta antum lagi untuk ngisi beberapa di sini ya, di CPN ya. Siap. Kasih tahu, mudah-mudahan ini juga kan kawan CPN kan pengen tahu juga nih, ya kan. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita. Iya, bagaimana cara-cara kita melakukan trauma healing. Betul. Trauma healing individu, gimana cara kita mengatasi problem solving stresor, sumber-sumber stres gitu. Artinya gini, berarti kalau di dalam diri kita nih gitu kan, orang kan banyak stres ya. Gitu kan. Stres itu kan bisa masuk atau bisa naik level ke kategori ODMK nggak? Bisa. Nah tadi kan antum bilang ODMK itu adalah gejala dari ODGJ kan? Iya. Nah itu bisa dari stres itu ternyata ya? Bisa. Jadi ODMK, orang dengan masalah kejiwaan itu bersumber dari stresornya itu. Stresnya, mungkin stresnya karena masalah ekonomi, masalah perceraian keluarga, itu bisa Mas. Bahkan Ane pernah menemui itu salah satu anak itu masalah kejiwaan Mas, 18 tahun usianya. 18 tahun? 18 tahun usianya. Bahkan dia stres itu karena perceraian keluarga. Subhanallah kan. Subhanallah banget ya. Itu orang Manggarai. Itu sudah Ane terapi juga, alhamdulillah. Insya Allah. Udah berhasil itu deh. Alhamdulillah sih udah pulih sih. Udah pulih. Oke lah. Mas Bambang, thank you ya. Syukron ya. Siap. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi nanti ya. Amin. Oke, kawan CPN semuanya, alhamdulillah kita sudah banyak ngobrol dengan Mas Bambang tadi. Kita banyak informasi dan edukasi yang kita dapatkan dari Mas Bambang, dari istilah-istilah yang belum kita kenal. Kemudian apa sih sosial? Nah, insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi ya
Mudah-mudahan kita bisa ambil lagi ilmu-ilmu sosial dari Mas Bambang ini. Oke, terima kasih kawan CPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.